Bismillah, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pada pembahasan kelompok 7, analisis perkembangan keputusan jangka pendek atau production aspect. Langsung saja masuk pada definisi keputusan jangka pendek. Menurut Hansen dan Women tahun 2011.64, keputusan pendek atau taktis merupakan suatu tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung maupun yang terbatas. Keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek, tetapi kerap kali memiliki konsekuensi jangka panjang. Keputusan jangka pendek ini merupakan sebagian kecil dari keseluruhan strategi perusahaan dalam meraih keunggulan biaya. Dalam konteks produksi jangka pendek melibatkan pengaturan jadwal produksi, pengaturan tenaga kerja, pengaturan bahan baku, dan pengelolaan inventaris. Lanjut pada aspek produksi dalam keputusan jangka pendek. Yang pertama, ada proses produksi. Proses produksi merupakan rangka kegiatan yang mengubah bahan baku menjadi bahan jadi. Keputusan terkait proses produksi, perencanaan, dan pengendalian proses serta penjadwalan. Yang kedua, ada pengendalian kualitas. Kualitas produk adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Keputusan terkait pengendalian kualitas bertujuan untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar yang diterapkan. Yang ketiga, ada kapasitas produk. Kapasitas produk adalah jumlah maksimum produk yang dapat dihasilkan dalam periode tertentu. Keputusan terkait kapasitas meliputi penyesuaian kapasitas mesin, yaitu mengubah pengaturan mesin untuk meningkatkan efisiensi, menambah shift kerja, misal menambah jam kerja untuk meningkatkan output, lalu pengurangan waktu henti, misalnya mengurangi waktu tidak produktif dari mesin. Next, pada tujuan pengambilan keputusan jangka pendek. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Pengambilan keputusan taktis harus mendukung keseluruhan tujuan ini, meskipun tujuan langsungnya berjangka pendek atau menerima satu pesanan khusus untuk meningkatkan laba, atau berskala kecil, misal memproduksi sendiri daripada membeli komponen. Lanjut pada penerapan biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Yang pertama ada make or buy decisions, merupakan keputusan membuat sendiri atau membeli baik dalam perusahaan yang sama maupun perusahaan yang berbeda dengan berbagai faktor yang relevan, seperti keputusan membuat sendiri atau biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, serta lainnya. Yang kedua, keputusan membeli atau biaya tenaga kerja pembelian, biaya jasa pengiriman, biaya pembelian komponen, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada cap or drop decisions, merupakan keputusan antara menghentikan atau tetap melanjutkan produksi suatu produk dalam perusahaan. Dalam hal ini, keputusan manajer berdasarkan perhitungan biaya variabel yang relevan akan membantu bagaimana keputusan suatu produk ke depannya. Yang ketiga ada special order decisions, keputusan yang diambil oleh perusahaan untuk menerima atau menolak pesanan khusus dengan harga khusus untuk mencegah terjadinya ekspansi pabrik secara terus-menerus. Yang keempat, ada sell all process food feature, keputusan untuk menjual produk secara langsung atau memprosesnya lebih lanjut untuk dijual dengan harga lebih tinggi berdasarkan dengan biaya produksi. Next, pada faktor yang mempengaruhi keputusan jangka pendek. Yang pertama ada permintaan pasar. Perusahaan perlu melakukan analisis pasar untuk menentukan tingkat permintaan dan menyesuaikan produksi. Ketika permintaan meningkat, perusahaan harus cepat merespon dengan menambah kapasitas produk. Yang kedua, sumber daya manusia. Keahlian dan ketersediaan tenaga kerja berdampak pada keputusan produksi. Perusahaan perlu memastikan bahwa tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang memadai untuk menjalankan proses produksi. Yang ketiga, ada teknologi. Kemajuan teknologi berpengaruh besar pada proses produksi. Teknologi yang lebih baik dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang
4 ada kebijakan dan kebijakan perusahaan. Kebijakan internal perusahaan termasuk anggaran dan strategi manajemen berperan penting dalam pengambilan keputusan. Perusahaan harus memastikan bahwa keputusan produksi sejalan dengan visi dan misi yang lebih besar. Lalu ada konsep-konsep biaya dalam pengambilan keputusan, yaitu sunk cost, relevant cost, dan opportunity cost. Pembahasan terakhir yaitu analisis pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan rutin. Keputusan rutin manajemen yang terjadi secara berulang-ulang dengan kondisi yang sama. Keputusan demikian biasanya dibuat secara terpola dengan kondisi jika, maka, if, atau then. Yang kedua, keputusan khusus. Ialah keputusan manajemen yang tidak rutin terjadi. Keputusan ini menyangkut masalah yang spesifik atau khusus, sehingga untuk memutuskannya diperlukan analisis yang sesama. Yang ketiga, keputusan jangka pendek dalam produksi. Ketika sebuah perusahaan manufaktur memutuskan untuk meningkatkan produksi selama periode permintaan tinggi, misalnya saat musim liburan, tanpa menambah fasilitas atau investasi besar. Next, masuk pada kelompok 8 yang berjudul Sistem Manajemen Biaya dan Activity Based Management atau ABM. Masuk pada pembahasan pertama yaitu pengertian sistem manajemen biaya. Sistem manajemen biaya atau cost management system didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja atau kegiatan perusahaan dengan memperhatikan biaya operasional untuk kelangsungan perusahaan agar dapat bertahan di tengah persaingan. Sistem manajemen biaya harus berintegrasi dengan semua aspek dalam perusahaan seperti sistem desain serta pengembangan, sistem produksi serta pembelian, sistem pelayanan konsumen, dan juga sistem distribusi serta pemasaran. Next, pada tujuan dari sistem manajemen biaya ini dapat digolongkan menjadi 4, yaitu 1. Mengidentifikasi dari biaya aktivitas yang ada. Yang kedua, menentukan efisiensi, efektivitas, serta aktivitas ekonomi. Yang ketiga, penyempurnaan dan kinerja masa depan. Yang keempat, mencapai ketiga tujuan secara bersama dalam lingkungan teknologi yang berubah. Lanjut pada tujuan dan manfaat manajemen biaya. Adapun tujuan-tujuan sistem manajemen biaya yaitu mengidentifikasi biaya aktivitas, menentukan efisiensi, efektivitas, serta ekonomi aktivitas-aktivitas, lalu penyempurnaan kinerja masa depan, dan mencapai ketiga tujuan tersebut bersama-sama dalam lingkungan perubahan teknologi. Terdapat beberapa manfaat-manfaat cost management diantaranya sebagai bentuk perencanaan dan pengendalian sebagai upaya meningkatkan pelacakan biaya perusahaan, lalu mengoptimalkan kinerja daur hidup suatu produk, lalu sebagai dasar untuk membuat keputusan, lalu sebagai bentuk manajemen investasi yang lebih efisien, lalu sebagai alat untuk mengukur kinerja, dan sebagai dukungan dalam otomasi aktivitas dan filosofi pemanufakturan. Masuk pada pengertian activity based management. ABM merupakan suatu konsep yang mengarahkan perhatian pada konsumen sumber daya terhadap aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan sehingga untuk dapat mengetahui bagaimana suatu perusahaan menggunakan sumber dayanya, maka terlebih dahulu haruslah dipahami mengenai aktivitas-aktivitas apa sajakah yang telah terjadi di dalam perusahaan tersebut. Lalu ABM menurut para ahli. Menurut Hansen dan Howe pada tahun 1999.478, activity based management adalah pendekatan terpadu dan menyeluruh yang membuat perhatian manajemen berpusat pada aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh karena memberikan nilai tersebut. Dan menurut activity based management menurut Supriyono 1999.354 adalah suatu disiplin atau sistem yang luas dan pendekatan yang terintegrasi yang memusatkan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh konsumen dan laba yang diperoleh dari penyediaan tersebut. Next, pada tujuan dari sistem manajemen biaya ini dapat digolongkan menjadi 4, yaitu 1. Mengidentifikasi dari biaya aktivitas
aktivitas yang ada. Yang kedua, menentukan efisiensi, efektivitas, serta aktivitas ekonomi. Ketiga, penyempurnaan dan kinerja masa depan. Yang keempat, mencapai ketiga tujuan secara bersamaan dalam lingkungan teknologi yang berubah. Next, pada penerapan dan tantangan dalam penerapan ABM, yaitu 1. Biaya implementasi yang tinggi. Penerapan ABM memerlukan sistem yang lebih kompleks dan memakan waktu dalam pengumpulan data. Biaya untuk implementasi awal dapat cukup besar. Yang kedua, kesulitan dalam identifikasi aktivitas. Mengidentifikasi dan mengelompokkan aktivitas dengan tepat bisa menjadi tantangan, terutama dalam perusahaan besar dengan proses yang sangat kompleks. Yang ketiga, perubahan budaya organisasi. Penerapan ABM memerlukan perubahan dalam budaya perusahaan untuk fokus pada pengelolaan biaya berbasis aktivitas yang mungkin menghadapi resistensi dari karyawan atau manajemen. Adapun kesimpulan dari kelompok ini yaitu sistem manajemen biaya atau cost management system adalah sebagai suatu kerangka kerja atau kegiatan perusahaan dengan memperhatikan biaya operasional untuk kelangsungan perusahaan agar dapat bertahan di tengah persaingan. Manajemen biaya adalah proses menemukan dan melaksanakan suatu proyek atau pekerjaan dengan cara yang benar. Hal ini mencakup perencanaan, estimasi, anggaran, pembiayaan pendanaan, pengelolaan, pengendalian, dan perbandingan antara biaya sehingga pekerjaan dapat selesai dalam waktu maupun anggaran yang ditetapkan. Lanjut pada kelompok 9 dengan judul makalah Standar Costing dan Pengukuran Kinerja Manajemen. Adapun pengertian standar costing adalah metode akuntansi yang menggunakan biaya standar untuk menentukan harga pokok produksi atau jasa tertentu. Biaya standar ini ditetapkan sebelumnya berdasarkan asumsi kondisi operasi yang efisien dan normal, mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Standar costing digunakan untuk membandingkan biaya aktual dengan biaya yang direncanakan, sehingga dapat membantu mengidentifikasi penyimpangan, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pengendalian biaya dalam perusahaan. Masuk pada jenis-jenis standar costing. Yang pertama ada biaya rata-rata. Beberapa perusahaan biasanya menggunakan biaya waktu rata-rata, di mana biaya standar tersebut hanya digunakan ketika perusahaan mulai menggunakan biaya standar dalam produksi. Yang kedua ada attainable high performance. Pada keunikan jenis biaya ini adalah bahwa kinerja yang tinggi dapat mencapai efisiensi biaya di masa depan. Yang ketiga ada standar lama. Adanya keunikan dari biaya standar ini adalah mencakup unsur normatif dan prediksi biaya yang terjadi di masa depan. Yang keempat ada standar teoritis, merupakan biaya standar yang diterapkan di awal sehingga menghasilkan perhitungan kasar. Selain itu, pemakaian biaya standar ini biasanya digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama, meskipun tidak selalu tepat. Next, pada penentuan harga pokok standar. Yang pertama ada definisi dan tujuan penentuan harga pokok standar. Penentuan harga pokok standar merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan industri karena selama proses produksi terdapat biaya-biaya yang terjadi di dalam perusahaan, misalnya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik tidak langsung. Biaya-biaya tersebut harus diperhitungkan untuk menentukan besarnya biaya produksi yang dibebankan kepada produk tersebut. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan sistem harga produk standar adalah tingkat reliabilitas, akurasi, dan kestabilan dari harga pokok standar yang ditetapkan. Adapun bagian dari penentuan harga pokok standar meliputi standar biaya bahan baku, standar biaya tenaga kerja langsung, dan standar biaya overhead pabrik. Yang pertama ada standar biaya bahan baku. Adalah bahan baku yang seharusnya terjadi dalam pengelolaan suatu satuan produk dalam menentukan standar biaya bahan baku untuk mengelola produk. Ditentukan oleh dua faktor yaitu standar kuantitas bahan baku dan standar harga bahan baku. Yang kedua, standar biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja langsung yang seharusnya terjadi dalam pengelolaan satu satuan produk. Yang terakhir,
Ada standar biaya overhead pabrik atau BOP, adalah biaya overhead pabrik yang seharusnya terjadi di dalam mengolah suatu satuan produk. Masuk pada pengukuran kinerja manajemen. Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerja terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kemajuan pekerja terhadap tujuan dan sasaran yang ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu, dan hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai masa yang akan datang. Kita lanjutkan pada kelompok 10 dengan judul makalah Sistem Penganggaran Fleksibel dan Support Activity Cost. Masuk pada pengertian sistem penganggaran fleksibel dan konsep support activity cost. Anggaran fleksibel adalah metode desain anggaran yang dapat menyesuaikan dengan perubahan tingkat atau volume kegiatan. Anggaran fleksibel lebih cocok untuk jenis aktivitas dengan volume variabel daripada anggaran statis. Anggaran fleksibel lebih efektif karena mengukur biaya hingga biaya variabel per unit. Anggaran fleksibel juga dapat mengukur seberapa efektif seorang manajer ini karena anggaran fleksibel dapat menyesuaikan pengeluaran berdasarkan tingkat aktivitas atau volume, tidak seperti anggaran statis. Lalu, konsep dari support activity cost, biaya aktivitas pendukung berperan penting dalam sistem penganggaran fleksibel karena dapat memengaruhi ketepatan dan efisiensi alokasi anggaran. Support activity cost merujuk pada biaya yang terkait dengan aktivitas penduduk yang tidak langsung menghasilkan produk atau layanan utama, tetapi mendukung proses operasional secara keseluruhan. Contoh, aktivitas pendukung meliputi pemeliharaan mesin, administrasi, pelatihan karyawan, atau layanan pelanggan. Next, pada cara kerja sistem penganggaran fleksibel. Yang pertama, identifikasi biaya tetap dan variabel. Kedua, penyesuaian berdasarkan perubahan pendapatan. Yang ketiga, menghubungkan volume aktivitas dengan biaya. Yang keempat, struktur anggaran dasar, menengah, dan lanjutan. Masuk pada materi komponen sistem penganggaran fleksibel. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak terpengaruh oleh perubahan dalam tingkat aktivitas atau volume produksi. Yang kedua, biaya variabel. Berbeda dengan biaya tetap, biaya variabel berubah seiring dengan perubahan volume produksi atau aktivitas. Yang ketiga, tingkat aktivitas. Tingkat aktivitas merujuk pada jumlah unit yang diproduksi atau dijual dalam periode tertentu. Yang keempat, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses untuk mengevaluasi seberapa baik anggaran yang telah disusun sesuai dengan hasil aktual yang dicapai. Yang kelima, model anggaran. Model anggaran dalam sistem penganggaran fleksibel mencakup beberapa jenis anggaran yang disusun untuk skenario yang berbeda. Pada materi terakhir yaitu anggaran fleksibel dengan berbagai pemicu biaya. Yang pertama, pemicu biaya. Variabel seperti volume produksi dan harga input yang berfluktuasi mempengaruhi total biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, analisis varians. Dengan menggunakan anggaran fleksibel, manajemen dapat melakukan analisis varians untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan operasional, membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaikan. Yang ketiga, pengendalian biaya. Anggaran fleksibel berfungsi sebagai alat pengendalian biaya yang lebih efektif dibandingkan dengan anggaran statis karena memberikan informasi yang relevan untuk pengembalian keputusan berdasarkan kondisi terkini. Yang keempat, menyesuaikan estimasi biaya. Anggaran fleksibel menghitung ulang estimasi biaya yang berdasarkan tingkat aktivitas aktual, sehingga memberikan gambaran yang lebih aktual tentang pengeluaran yang diperlukan. Yang kelima, evaluasi kinerja. Anggaran fleksibel memungkinkan evaluasi kinerja yang lebih baik dengan menyediakan data yang relevan untuk analisis varians antara anggaran dan hasil aktual. Yang keenam, perencanaan responsif.
Organisasi dapat merespon perubahan pasar atau kondisi operasional dengan cepat, memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien. Jadi, kesimpulan dari makalah ini yaitu sistem penganggaran fleksibel adalah alat yang memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan anggaran berdasarkan perubahan dalam volume aktivitas dan biaya variabel, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat dan responsif terhadap kondisi aktual. Sistem ini memiliki komponen utama seperti biaya tetap, biaya variabel, tingkat aktivitas, pengukuran kinerja, dan model anggaran yang disusun untuk berbagai skenario yang semuanya berfungsi untuk membantu organisasi mengelola anggaran secara efisien. Memahami dan mengelola biaya aktivitas pendukung dengan menggunakan pendekatan seperti Activity Based Costing atau ABC memungkinkan organisasi untuk lebih efisien dalam mengalokasikan sumber daya dan menghindari pemborosan. Lalu, secara keseluruhan, sistem penganggaran fleksibel tidak hanya memberikan alat untuk perencanaan yang lebih akurat, tetapi juga untuk pengendalian biaya yang lebih efektif. Dengan memanfaatkan anggaran fleksibel, organisasi dapat merespon perubahan dalam pemicu biaya dan kinerja operasional, serta membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Hal ini sangat penting untuk menjaga efisiensi operasional dan daya saing di pasar yang dinamis. Kita lanjutkan lagi pada makalah kelompok 11 dengan judul Akuntansi Pertanggungjawaban dan TKM. Masuk pada pembahasan pertama yaitu pengertian akuntansi penanggung-jawaban. Akuntansi penanggung-jawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seorang manajer harus dibebani tanggung jawab atas kinerjanya sendiri dan kinerja bawahannya. Konsep akuntansi pertanggungjawaban menjadi pedoman departemen. Selanjutnya, hubungan antara prinsip TKM dan sistem penanggung-jawaban di dalam organisasi. Adapun beberapa prinsip utama TKM yang relevan dengan sistem penanggung-jawaban: 1. Keterlibatan karyawan, 2. Fokus pada pelanggan, 3. Perbaikan berkelanjutan, 4. Pendekatan proses. Lanjut lagi pada integrasi akuntansi pertanggungjawaban dan TKM. Dengan menggunakan APU, organisasi dapat 1. Memonitor kinerja, mengidentifikasi penyimpangan, dan meningkatkan akuntabilitas. Lalu, TKM menekankan pentingnya kualitas dalam semua aspek operasional. Beberapa prinsip utama TKM yang relevan dengan sistem penanggung-jawaban: 1. Keterlibatan karyawan, 2. Fokus pada pelanggan, 3. Perbaikan pada berkelanjutan, 4. Pendekatan proses. Jadi kesimpulan dari makalah ini yaitu akuntansi pertanggungjawaban atau APJ adalah sistem yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja unit. Total Quality Management atau TQM adalah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, dan proses secara berkelanjutan. Integrasi antara ERJ dan TQM menciptakan sinergi yang mendukung pengambilan keputusan lebih baik dan pencapaian tujuan organisasi. Lanjut lagi pada makalah kelompok 12 dengan judul Investment Counter dan Transferan Pricing. Masuk pada pembahasan awal yaitu pengertian Investment Counter. Investment counter adalah suatu unit atau divisi dalam perusahaan yang tidak hanya bertanggung jawab atas pengendalian biaya atau cost control dan pencapaian pendekatan atau revenue generation, tetapi juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dan keputusan investasi aset yang digunakan untuk operasional unit tertentu. Berbeda dengan unit lain seperti cost counter atau profit counter yang memiliki ruang lingkup tanggung jawab yang lebih terbatas, investment counter memiliki cakupan yang lebih luas dan strategis. Adapun peran investment counter adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan dan optimalisasi aset. Yang kedua, pengembalian keputusan strategis. Yang ketiga, peningkatan akuntabilitas dan kinerja keuangan. Yang keempat, mendorong inovasi dan kreativitas. Yang kelima, penyelarasan dengan strategi perusahaan. Adapun metode transfer pricing yang umum digunakan yaitu 1. Comparable Accounting Bridge atau CUB method. Yang kedua, Result Rate Method atau RPM. Yang ketiga, Cost Plus Pricing Method. Yang keempat, Transactional Net Margin Method atau TNMM. Yang kelima, Profit Split Method atau PSM.
Yang keenam, negotiated pricing. Dan adapun pengertian transparan pricing terhadap kinerja perusahaan dan kepatuhan pajak. Perusahaan dan kepatuhan pajak transparan pricing adalah kebijakan penetapan harga untuk transaksi antara unit bisnis dalam satu perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi ini mencakup penjualan barang, pemberian jasa, penggunaan aset tidak berwujud, atau alokasi biaya. Transfer pricing menjadi aspek penting dalam pengelolaan perusahaan. Adapun kesimpulan pada makalah ini yaitu investment counter dan transfer pricing adalah alat penting yang membantu perusahaan dalam pengelolaan dan evaluasi kinerja unit bisnis, pengelolaan aliran sumber daya antar divisi, serta meminimalkan risiko dalam pengambilan keputusan investasi dan perpajakan. Penggunaan yang tepat dari kedua konsep ini akan memungkinkan perusahaan untuk beroperasi lebih efisien, meningkatkan profitabilitas, dan mencapai tujuan jangka panjang yang diinginkan. Next, pada kelompok terakhir yaitu kelompok 13 dengan judul makalah Hybrid Product Costing. Langsung saja masuk pada pengertian Hybrid Product Costing. Unit costing atau penetapan harga pokok campuran ini memadukan ide yang terdapat dalam job order costing dan proses costing. Sistem biaya dapat digunakan dengan perhitungan biaya dalam proses. Masuk pada perbedaan proses costing dengan job ordering costing. Jelaskan pengertian hadis, sunnah, kabar, dan asar. Order costing biasanya juga dipakai pada sistem pemesanan biaya yang relatif satu jenis ataupun banyak jenis. Dan kebalikannya, proses costing biasanya dipakai dalam produk yang masa seragam, sehingga product costing system harus dibangun secara mendatar. Sehingga hybrid costing system dibangun karena adanya hybrid production system yang menggabungkan order manufacturing dan masa production manufacturing secara bahasa dan istilah. Adapun tujuan dari hybrid costing yang pertama, memisahkan dan mengalokasikan biaya untuk produk individu. Yang kedua, sistem ini digunakan untuk menentukan biaya produk dengan mengalokasikan biaya overhead dan tenaga kerja sesuai dengan barang yang dihasilkan. Yang ketiga, sebagian besar proses produksi seragam atau hybrid costing membantu membedakan biaya untuk menghitung biaya produk secara lebih akurat. Masuk lagi pada proses perhitungan hybrid product costing, yaitu adapun karakteristik penentuan biaya proses. Yang pertama, aktivitas produksi bersifat terus-menerus. Yang kedua, produk bersifat massa dengan tujuan untuk mengisi persediaan yang siap untuk dijual. Yang ketiga, produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya relatif homogen dan berdasarkan standar. Yang keempat, biaya yang dibebankan ke setiap unit dalam membagi total biaya yang dibebankan ke pusat, biaya dengan total unit yang diproduksi. Yang kelima, pengumpulan biaya yang dilakukan berdasarkan periode waktu tertentu. Masuk pada evaluan unit dalam penentuan biaya proses unit evaluan produksi. 1. Aliran biaya rata-rata tertimbang rumus produk selesai tambah PDP akhir X tingkat penyelesaian. 2. Aliran biaya V4 rumus produk selesai tambah PDP akhir kali tingkat penyelesaian PDP awal kali tingkat penyelesaian. Yang ketiga, lalu masuk pada laporan biaya produksi dalam penentuan biaya proses. Laporan biaya produksi memiliki format yang beragam, tetapi minimal semua informasi sebagai berikut. 1. Skedul kuantitas. 2. Biaya dibebankan. 3. Pertanggungjawaban biaya. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari makalah kelompok 13, yaitu hybrid product costing adalah metode perhitungan biaya yang menggabungkan elemen job order costing dan proses costing. Metode ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang memiliki sistem produksi hibrid, yaitu kombinasi antara produk massal dan pesanan khusus. Hybrid costing memungkinkan akuntan untuk mengalokasikan biaya secara efisien, baik untuk produksi individu maupun kelompok, dengan membedakan biaya bahan langsung, tenaga kerja, dan overhead. Sistem ini cocok untuk perusahaan yang menggabungkan elemen produksi massal dan konsumisasi produk seperti Adidas dalam produk Mi Adidas.